main TikTok juga, atau WhatsApp, minimal WhatsApp juga kan ada WhatsApp feed, itu juga sosial media, ya kan? Kemudian semua sosial media yang ada akan mengarahkan customer kita atau calon customer kita buat masuk ke marketplace. Ini kayak gimana ya? Mungkin bingung ya. Misalnya gini, mungkin kita punya produk nih, biasa kita nawarin ke WhatsApp, ke teman-teman kita via WhatsApp, siapa yang mau? Atau kita nawarin ke teman-teman kita via Instagram, siapa yang mau? Nah, begitu mereka mau, teman-teman sebaiknya adalah memberikan link Shopee atau memberikan link Tokopedia yang teman-teman udah buat. Kenapa? Dengan begitu, di marketplace kita jadi ada penjualannya. Nah, dengan ada penjualan semakin meningkat, nanti algoritma dari setiap marketplace itu akan membantu barang kita supaya kelihatan di peringkat lebih atas atau teratas, misalnya di Shopee atau Tokopedia ataupun platform lainnya. Kayak gitu, ya. Oke. Nah, ini di sampingnya juga di slide saya ada, gimana kalau misalnya nggak punya produk, nggak punya modal, mungkin teman-teman bisa juga melakukan dropship terlebih dahulu, gitu ya. Dropship itu, jadi kita ngepost foto, baru kita jualin barangnya orang dengan memarkup harga atau menaikkan harga. Misalnya supplier kita jual 5.000, kita jual 10.000. Nah, kemudian kalau ada orderan masuk, nah kita baru beli dulu ke supplier, baru kita kirimin ke customer. Tapi pastikan toko marketplace kita ada di kota di mana supplier kita berada, supaya ongkos kirimnya terhitung jarak dari supplier ke customer. Ya, itu mungkin lebih detailnya nanti kita bahas secara lanjut mengenai dropship ya. Sekarang kita balik lagi ke bahas gimana caranya banjir orderan di marketplace kita ya. Nah, banyak jalan menuju Roma ya. Mungkin minggu lalu Pak Indra juga udah bahas mengenai organik, non organik ya, sama. Di dalam marketplace itu ada yang organik, ada yang non organik. Yang organik tuh gimana? Yaitu menggunakan sosial media untuk mengarahkan teman-teman belanja di marketplace kita ya, dengan rajin-rajin post, rajin-rajin upload. Nah, kemudian yang non organik nih gimana? Misalnya pakai iklan Google, pakai iklan Instagram, pakai iklan Facebook, ya kan, itu harus keluar biaya marketing sendiri. Itu yang non organik. Di sini siapa yang suka yang organik? Ya, pasti kebanyakan sukanya yang organik ya, karena minim biaya marketing. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk gimana step-stepnya, aku mau juga kasih informasi kalau setiap marketplace yang ada, ini sebenarnya bisa dibilang agak beda-beda ya. Kalau Shopee ini kebanyakan lebih, ini sih berdasarkan pengamatan aja ya, Shopee ini lebih ke retail. Jadi dari penjual langsung ke pembeli gitu kan. Nah, kalau Tokopedia ini lebih kayak glodok gitu. Jadi kayak distributor. Misalnya mau beli banyak, nyarinya di Tokopedia gitu. Kemudian kalau misalnya Lazada, itu kayak mall. Jadi harganya itu lebih harga mall. Ya, jadi kalau teman-teman punya marketplace, tolong perhatikan gimana cara naruh harganya, ya, harga barang teman-teman. Misalnya di Shopee ini harga retail ya, kita jual harga retail. Kalau di Tokopedia harga distributor berarti harus agak murah sedikit. Nah, kalau di Lazada harga mall berarti harganya ya harus harga mall ya. Ini bisa coba diterapkan nanti. Oke? Sekarang kita masuk ke step by step-nya ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lagi pegang handphone ya. Coba masuk ke Instagram. Nanti di Instagramnya SKI Digital Marketing. Udah masuk? Ya, ayo teman-teman udah follow SKI Digital Marketing belum? Ya, masuk di sana ada polling.
Apakah teman-teman sudah pernah menggunakan Shopee Seller, Tokopedia Seller, dan Lazada Seller Center? Ya, nanti diklik aja di sana dan jangan lupa di-follow ya, SKI Digital Marketing. Nah, teman-teman di sini tuh beda ya antara Shopee dan Shopee Seller. Kalau kita mau jadi penjual, kita harus masuknya ke Shopee Seller, Tokopedia Seller, Lazada Seller Center. Nah, jadi kalau untuk yang Shopee ini, kalau teman-teman download di Google, itu hanya ada satu aplikasi, Shopee yang .co.id ya, yang punya Indonesia. Karena Shopee itu ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Filipina. Kita downloadnya yang Shopee Indonesia. Nah, di Shopee itu cuma satu aplikasi. Nah, kalau di Tokopedia, dia ada dua aplikasi kalau kita download di handphone. Ada yang Tokopedia biasa, ada yang Tokopedia Seller. Kalau Tokopedia biasa, walaupun kita bisa juga pakai buat jualan, tapi di sana kita nggak bisa lihat statistik penjualan kita. Nah, kalau yang di Tokopedia Seller, kita bisa lihat statistik barang kita, kemudian bisa upload barang yang kita mau jual, kayak gitu. Kemudian ada Lazada Seller Center ya, jadi bukan Lazada aja. Ada dua aplikasi, kalau Lazada ada Lazada biasa, ada Lazada Seller Center. Ya, aman ya teman-teman ya. Oke. Nah, di kolom chat tuh udah ada Instagramnya SKI Digital Marketing ya, bisa ikut polling. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kenali metode penjualan. Metode penjualan seperti apa yang membawa banjir orderan di marketplace kita. Kemudian kita juga mau kenali fitur bisnis saya dan promosi. Untuk ini secara khusus saya akan bahas mengenai yang di Shopee karena memang saat ini penjualan paling banyak di Shopee. Ini bisa diterapkan di platform lainnya juga. Kemudian yang keempat adalah customer service dan alur proses pemesanan. Alur proses pemesanan, ya. Alur proses ya pesan. Oke. Selanjutnya ya, kita bahas satu-satu. Nah, oke. Nah, di sini ada buat akun marketplace dan upload produk. Nah, teman-teman di sini mau nggak mau kita harus bikin akunnya dulu. Udah punya akunnya apa belum? Nanti setelah kita bahas materi, mungkin teman-teman bisa coba-coba cara daftar, ya, daftar akun marketplace. Kemudian nanti kalau teman-teman udah punya barang, bisa juga upload foto produknya, ya. Nah, di sini ada video yang menunjukkan step by step-nya, mungkin bisa membantu teman-teman nanti setelah materi selesai disampaikan bisa dilakukan. Kita tonton bersama. Halo seller, mau menarik lebih banyak pembeli dengan jualan online? Bersama Shopee, semua jadi lebih mudah. Mari kita mulai dengan mengetahui cara mengatur tokomu, agar bisa menerima pesanan. Pertama, download aplikasi Shopee. Klik daftar. Isi informasi akun, lalu verifikasi nomor handphone serta alamat emailmu. Untuk mengupload produk, buka halaman saya dan klik mulai jual. Lalu, pilih tambah produk baru. Masukkan foto produk dan isi informasi produk seperti deskripsi, kategori, atribut, dan ongkir secara rinci. Jika sudah, klik simpan. Shh, pembeli menyukai foto. Jadi, tampilkan produkmu dengan minimal 2 foto atau video berkualitas tinggi untuk mendorong pembelian. Oh iya, produk yang baru di-upload akan ditinjau oleh Shopee. Jadi, pastikan kamu tidak mengupload produk-produk yang dilarang ya. Selesaikan pengisian profilmu dengan klik asisten penjual atau buka profil toko. Tentukan nama toko yang unik, mudah diingat, dan sesuai dengan panduan Shopee. Lalu, tambahkan maksimal 5 foto atau video mengenai toko atau produkmu. Terakhir, tulis deskripsi mengenai tokomu, apa yang membuat tokomu unik, serta alamat toko. Jika sudah, klik simpan. Sebelum mengirim pesanan, kamu harus mengatur jasa kirim.
Cukup klik jasa kirim saya dan aktifkan jasa kirim pilihanmu. Kamu juga bisa mengatur jasa kirim tertentu untuk masing-masing produk. Dengan berbagai jasa kirim yang didukung Shopee, kamu bisa memilih jasa kirim yang sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Harap ingat bahwa kamu harus mengirimkan pesanan reguler dalam waktu 2 hari, kecuali pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Sudah siap? Berikut beberapa tips untuk mendapatkan pesanan pertamamu. Pertama, lakukan riset kompetitor untuk menentukan harga produk yang sesuai dan kompetitif. Kedua, produk dengan nama, kategori, dan deskripsi yang akurat akan lebih mudah dicari oleh pembeli. Ketiga, naikkan produkmu ke atas pada hasil pencarian. Kamu bisa menaikkan hingga 5 produk setiap 4 jam. Keempat, buat voucher toko di promosi saya untuk menarik lebih banyak pembeli. Terakhir, jangan lupa untuk mempromosikan tokomu di media sosialmu. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi seller.shopee.co.id/edu. Halo. Oke. Ya. Nah, tadi dibahas kan kita harus nge-share di sosial media, kemudian gimana cara daftar, cara upload produk, kemudian cara melengkapi profil toko ya. Jadi mungkin teman-teman harus brainstorming dulu. Ini nama tokonya mau nama toko apa? Kemudian logo tokonya mau seperti apa? Kemudian mau jualannya produk apa? Itu mendingan produknya harus terarah. Misalnya produk rajut atau benang rajut ya teman-temannya alat-alat rajut ya kan. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang masak ya, misalnya jualan sambal, nulis deskripsi produknya, botolnya berapa mili, kemudian beratnya berapa supaya bisa menghitung ongkos kirim, yaitu mengatur juga jasa pengirimannya ya. Ada jasa pengiriman COD, ada jasa pengiriman dengan reguler, instan, itu macam-macam. Nah, di situ kalau kita upload produk juga harus dipilih ya. Nah, kemudian kita akan lihat juga di sini ada tips dan metode penjualan ya. Nah, buat teman-teman yang mau jualan di marketplace itu pikirannya jangan gimana ya jualan di marketplace susah atau gimana. Teman-teman bayangin aja, kayak Indomaret gitu kan. Indomaret tuh ditata rapi gitu, produknya satu line, satu baris. Nah, maka toko kita juga harus rapi tertata, foto-fotonya rapi tertata, kategori produknya tertata, misalnya produk makanan semua, minuman semua, ya kan? Kemudian misalnya onderdil mobil, misalnya ya bearing atau apa gitu kan, atau teman-teman yang punya usaha lain, coba aku mau lihat di sini pada punya usahanya, usaha apa atau pengennya punya toko online di bidang apa, bisa nggak jawab di kolom chat? Biar bisa kelihatan nih, teman-teman ngikut ini emang mau jualan barang apa nih? Coba. Mungkin supaya kita bisa saling kenal gitu kan satu sama lain. Pengen fashion. Ada lagi yang lain? Nah, ini sambil dijawab, sambil dibahas ya. Nah, kopi bubuk herbal, makanan, jualan resin, tuh. Frozen food. Nah. Kemudian ada apa lagi? Ayo. Nah, nih teman-teman. Untuk teman-teman yang udah jualan mengenai produk-produk ini, ada metodenya. Ada metode jangka pendek, ada metode jangka panjang. Untuk foto produk. Nah, untuk foto produk ini, sebaiknya kita foto dengan latar belakang putih ataupun latar belakang yang satu warna supaya produk teman-teman itu lebih jelas. Atau kalau misalnya fashion ya mungkin foto sama pas orangnya lagi pakai gitu kan, akan lebih bagus. Kebutuhan rumah tangga, sabun cuci piring ya,
atau enggak frozen food. Nah, ini foto frozen food, kita fotoinnya apakah foto langsung atau foto ngambil di Google. Ya, kalau foto langsung mungkin teman-teman pembeli akan lebih percaya, tapi gambarnya harus jelas. Jangan misal foto frozen nih, foto frozen misal ada di atas kulkas kita foto di atas kulkas kita, di bawahnya ada sosis, ada siomay, ada bakso. Nah, kita foto barengan 3 produk itu. Nah, bakal bingung kan nanti yang dijual tuh sosis, siomay, apa bakso gitu kan. Jadi satu foto, satu produk. Nah, itu foto produk penting ya teman-teman. Kemudian harga produk. Apakah harga produk teman-teman itu bersaing? Oke. Nah, mengenai harga produk juga, teman-teman harus pertimbangkan juga, karena di marketplace itu ada yang namanya potongan administrasi. Ya, ada biaya admin. Kalau di Shopee nih kebanyakan orang bilang, wah Shopee biaya adminnya tinggi. Tingginya berapa? Nah, teman-teman bisa harga jual teman-teman di markup sekitar 5-6%. Biaya admin tersebut, ya. Aku sambil minum dulu ya. Oke, teman-teman sambil menyimak materi, teman-teman boleh langsung menanyakan materi yang Mbak Debbie sampaikan. Kalau belum jelas mengenai materi, misalkan bagaimana sih Kak cara upload foto produk yang menarik, tips-tipsnya bagaimana, boleh ditanyakan langsung di kolom chat. Nanti kita langsung kasih feedback jawabannya ya. Oke, silakan Mbak Debbie. Oke, sambil dilanjut ya. Ada juga membuat voucher toko. Nah, sebenarnya voucher toko di Shopee itu ada voucher buat kasih diskonan ke orang, ada juga voucher ikuti toko. Yang saat ini yang paling sangat membantu saya adalah voucher ikuti toko. Di sini teman-teman mungkin bisa praktekin. Vouchernya 99%. Tapi maksimum redeem vouchernya 100 rupiah. Ya, tapi judulnya 99%. Gimana orang nggak ngeklik voucher ikuti toko, dengan ngeklik follow, kita dapat 99%. Padahal maksimumnya cuma 100 rupiah. Minimum pembelian start from 100 rupiah. Nah, ya, kita nggak punya produk yang harga 100 rupiah dong. Ya kan, pasti harga produknya di atas itu. Kita cuma kasih 100 rupiah supaya teman-teman customer kita mau follow toko kita. Dengan begitu, followers toko kita akan meningkat. Ini salah satu tips juga. Kemudian ada promo gratis ongkir di Shopee, ya. Nah, ini harus daftar dulu nih, teman-teman. Gimana cara daftarnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi menurut saya, yang namanya promo gratis ongkir ini penting banget, karena banyak orang yang ngecap Shopee itu dengan gratis ongkir. Kalau toko teman-teman terdaftar di gratis ongkir, ini bakal membantu toko teman-teman lebih di atas gitu, lebih kelihatan ya. Nah, tapi hati-hati lagi, jangan sampai boncos ya. Hitung benar-benar harga produk yang harus dijual ya. Jangan sampai nanti biaya admin sama biaya voucher tokonya nggak ketutup. Oke. Kemudian metode jangka panjangnya. Nah, ini metode jangka panjang ada kaitannya sama customer service dan alur proses pemesanan. Atau kita gimana cara memproses pesanan yang datang. Ya. Nah, kan di situ ada masa berlakunya. Tadi kita nonton juga, kalau Sabtu Minggu bisa paling lambat dikirim dalam 2 hari. Nah, hari biasa harus langsung dikirim. Nah, ini juga teman-teman, begitu teman-teman dapat pesanan, itu sebaiknya harus langsung diorder, harus langsung diproses, karena akan mempengaruhi penilaian produk, mempengaruhi kualitas ulasan toko teman-teman, waktu pengiriman, dan jumlah penjualan secara kumulatif ya. Jadi customer service-nya, gimana menjawab customer di chat, itu juga akan mempengaruhi kualitas ulasan ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah punya
Shopee udah punya Shopee, udah punya Tokopedia, ini yang harus mungkin lebih ditingkatkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!